Halo rekan-rekan media, ada info menarik nih dari Klik ACC. Yuk kenalan. Klik ACC merupakan penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech lending yang berizin Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan salah satu anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Sebagai fintech yang aman, cermat, dan cepat, Klik ACC menawarkan pinjaman produktif dengan merangkul berbagai pelaku UMKM di Indonesia. Selama masa pandemi, Klik ACC telah membuahkan pertumbuhan bisnis yang berkali-kali lipat, terutama pada sektor UMKM yang meliputi car dealers dan para petani. Untuk menjaga pertumbuhan bisnis agar terus optimal dan terus meningkatkan kualitas pendanaan kepada masyarakat, Klik ACC akan melakukan pembaharuan identitas perusahaan sehingga semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, terutama para pelaku UMKM yang sedang berjuang di saat masa pandemi seperti saat ini. Untuk informasi lebih lanjut seputar Klik ACC, kunjungi klikacc.co.id. Halo, perkenalkan saya Ruda Mimbi dari showroom Mimbi Cars dan Ruby Auto yang berada di Bursa Mobil Bintaro Jaya. Saya bergabung banyak kemudahan, usaha makin berkembang, yang lebih penting merasa aman dan nyaman. Jadi saya sangat merekomendasikan Klik A2C untuk usaha yang lebih maju. Pasti, sangat merekomendasikan. Mengapa Pak? Karena proses cepat, mudah, aman, ini paling penting ya, aman dan nyaman. Gitu. Jadi kita memaksimalkan usaha kita dibantu dan support penuh dari Klik A2C yang membuat kita semua kalau sudah merasa aman dan nyaman, usaha insya Allah pasti berkembang. Jadi harapan ke depan ya kinerja A2C sudah bagus, pertahankan. Perkenalkan saya Faisal dari FSL Mobilindo. Selamat pagi juga buat seluruh tim Klik A2C yang selama 1 tahun ini sudah banyak membantu kinerja kami, sudah banyak memuluskan langkah kami. Dalam jangka waktu setahun ini Anda sudah sangat-sangat membantu semua pengusaha khususnya yang di bidang otomotif. Terima kasih untuk Klik A2C dengan proses yang sangat cepat, pencairan yang sangat bagus, dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk sebuah birokrasi dan mencapai hasil keputusan untuk mencapai win-win solution. Terima kasih sekali lagi untuk Klik A2C. Kami sebagai pihak yang banyak dibantu sudah pasti akan merekomendasikan Anda kepada kolega kami, kepada kerabat kami, kepada semua relasi-relasi kami. Satu impian kami untuk Klik A2C, semoga tetap maju, tetap jaya, tetap kompak, pertahankan kerja baik Anda. Oke? Jaya terus buat Klik A2C, FSL Mobilindo selalu di hati. Thank you all and God bless. Perkenalkan, nama saya Aziz, saya petani tembakau. Karena musim tembakau sudah selesai, akhirnya saya tanami ladang saya dengan tanaman jagung. Terima kasih kepada Klik A2C yang selama ini sudah banyak membantu dalam proses pengajuan KUR. Dengan bantuan Klik A2C, saya lebih mudah dalam proses pengajuan KUR, juga cepat dalam mendapatkan modal untuk membeli bibit. Proses pencairannya pun juga mudah dan cepat. Syarat-syaratnya sangat mudah, bisa dikirim melalui online. Saya merekomendasikan Klik A2C karena kemudahan saat mengajukan syarat-syaratnya. Cepat prosesnya, stafnya ramah, dan sabar saat menjelaskan. Semoga Klik A2C semakin berkembang, jaya, sukses selalu. Terima kasih Klik A2C. Baiklah, kita yang hadir di sini sudah melakukan protokol kesehatan dan sudah melakukan tes antigen dengan hasil negatif. Dengan demikian, saya Berliani Elizabeth mohon izin untuk membuka masker. Klik ACC adalah penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi
atau fintech peer-to-peer lending, berizin OJK, dan anggota dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Klik ACC menawarkan pinjaman produktif berbasis kemitraan kepada pelaku UMKM di Indonesia, sehingga dapat terus bertumbuh terutama di masa pandemi ini. Baiklah, untuk memulai acara, bersama kita sudah hadir 3 orang narasumber yang luar biasa, yakni kita sapa langsung dan kita panggil untuk hadir ke depan, yakni Bapak Kuseriansah, Direktur Eksekutif AFPI. Silakan Pak Kus, selamat pagi. Silakan duduk Pak. Selanjutnya kita panggilkan Pak Jumingin Budiono atau Pak Jo, CEO dari Klik ACC. Selamat pagi Pak Jo. Dan yang ketiga adalah Ibu Bong Elizabeth, COO Klik ACC. Selamat pagi Bu. Ya, ketiga narasumber kita sudah hadir di lokasi. Sebelum acara, saya ingin menjelaskan rangkaian acara kita pada pagi hari ini, yakni pertama adalah sambutan dari Pak Jo, yang kedua dilanjutkan sesi talk show bersama dengan Pak Kus, Ibu Eli, dan Pak Jo. Selanjutnya ada testimoni dari pengguna Klik ACC, yakni Pak Aziz, dan juga ada Pak Ruda, sudah hadir bersama kita, nanti dia akan hadir di layar kamera bersama kita. Selanjutnya ada prosesi rebranding, Klik ACC akan rebranding menjadi apa, nanti akan kita tahu bersama-sama selanjutnya. Selanjutnya ada sesi tanya jawab, kita buka untuk rekan-rekan yang ada di lokasi maupun yang ada di Zoom. Dan terakhir ditutup dengan sesi foto bersama. Bagi rekan-rekan yang hadir di Zoom, jika ingin bertanya, kita persilahkan untuk mengetik di kolom chat atau langsung mengangkat tangan dan menghidupkan speakernya untuk langsung bertanya. Dan untuk rekan-rekan yang hadir di sini, silakan mengangkat tangan untuk bisa bertanya langsung. Baiklah, acara akan kita mulai. Langsung saja kita persilahkan kepada Pak Jo untuk memberikan kata sambutannya. Silakan Pak Jo. Terima kasih Bu Berli. Selamat pagi, salam sejahtera kepada mitra-mitra kami dari Klik ACC, tim BCA, tim Logol, tim Smooth, Arsam. Selamat pagi juga kepada rekan-rekan media, kepada rekan media yang online maupun yang offline. Selamat pagi juga kepada Pak Kus, tentunya sebagai Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Nama saya Jumingin Budiono. Saya secara langsung menyambut teman-teman semua dalam kondisi acara yang hybrid, offline maupun online. Kita sudah lama tidak berjumpa dengan Klik ACC. Saya harap dari acara ini kita bisa saling mengenal dengan rekan-rekan media, bersilaturahmi lebih jauh, dan nanti pun kita akan sedikit menjelaskan mengenai perusahaan kami. Ya, tentunya ada Pak Kus juga nanti sebagai narasumber yang membantu menjelaskan mengenai fintech P2P lending ini. Tanpa berpanjang kata, saya kembalikan lagi kepada Bu Berli sebagai MC. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jo. Baiklah, acara kita mulai dengan talk show ya Pak Kus ya. Di sini sudah ada 3 narasumber kita yang siap untuk saya tanya-tanya nih. Oke, kita mulai kepada Pak Kus nih Pak Kus. Pak Kus kan sebagai Direktur Eksekutif AFPI, bisa diceritakan nggak Pak, seperti apa sih perkembangan industri fintech peer-to-peer lending selama ini? Sampai saat ini ya Pak. Ya, Mbak Berli. Ya, pertama yang kami hormati Pak Jo ya, Bu Eli dari selaku pimpinan dari Klik ACC dan rekan-rekan media yang hadir pada hari ini dan juga dari BCA terkait industri fintech pendanaan bersama Indonesia. Industri ini hadir jalan 5 tahun ya. Untuk jalan 5 tahun industri ini sudah mendisburse kurang lebih 260 triliun akumulasi yang sudah disalurkan kepada masyarakat. Apa artinya? Artinya
secara nyata industri ini sudah menyalurkan manfaat kepada masyarakat. Dan dari 260-an triliun tersebut, itu sudah disalurkan sebesar 58% kepada sektor produktif. Ya. Jadi pendanaan yang disalurkan oleh fintech lending ini ditujukan kepada memang untuk UMKM. Dan ini tentu saja sesuai dengan filosofi sejarah hadirnya fintech pendanaan bersama ini. Jadi adanya layanan ini karena apa? Karena untuk melayani masyarakat yang unbankable dan underserved di Indonesia, which is ya kalau berdasarkan data dari Bank Dunia besar sekali kebutuhan UMKM kita itu kebutuhan untuk pendanaan UMKM kita itu ada 2.650 triliun rupiah tahun 2019 ya. Dan yang dilayani oleh layanan konvensional ya, lembaga-lembaga keuangan existing seperti perbankan, multifinance, modal ventura itu berdasarkan dari data Kementerian Perekonomian itu sebesar 1.000 triliun. Jadi gapnya itu 1.650 triliun. Nah gap yang besar ini memang inilah yang menjadi visi misi hadirnya fintech lending di Indonesia. Kita mau mengisi itu dan kita yakin bahwa dengan mengisi 1.650 triliun tersebut, maka kesejahteraan masyarakat Indonesia itu meningkat sejalan dengan pertumbuhan dan peningkatan usaha dari usaha mikro kecil di Indonesia. Karena seperti halnya yang kita tahu bahwa usaha kecil mikro ini menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Jadi ini memang menjadi perhatian dari industri ini. Lalu bagaimana ke depan? Ke depan industri ini kami yakin dengan besarnya credit gap tadi, itu juga akan terus meningkat, terus tumbuh. Sebagai informasi nih teman-teman, ini bocoran angkanya belum pernah keluar sebelumnya. Ya, pertumbuhan pendanaan fintech lending tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu itu akan melebihi dari 75% pertumbuhannya. Jadi kalau tahun lalu itu 74 triliun, tahun ini 140 triliun. Kita nggak boleh duluan ya Pak Jo ya. Ada November, ada Desember. Tapi ini sekarang sudah dapat dipastikan melebihi 75% pertumbuhannya. Artinya apa? Solusi yang ditawarkan oleh fintech pendanaan bersama Indonesia ini itu sudah on track. Karena apa? Menyalurkan pendanaan alternatif ya, sudah on track. Jadi wajar saja memang di kondisi pandemi COVID-19 ini hampir semua jasa keuangan itu pertumbuhannya zero bahkan negatif. Walaupun beberapa bulan terakhir sudah mulai ada yang meningkat ya, tapi secara keseluruhan selama pandemi COVID ini angkanya zero bahkan negatif. Nah ini fintech kita bisa 75%. Kenapa? Karena kita menggunakan teknologi satu dan kita menggunakan data-data alternatif ya. Itu salah satu kenapa kita bisa tetap hadir membantu usaha kecil, usaha mikro di Indonesia. Saya kira demikian ya Mbak Ber ya. Yang lain ya besarnya segmen ini ya unbankable dan underserved di Indonesia ini ternyata seperti yang kita alami ya Pak Jo, ada penunggang gelapnya. Penunggang gelapnya itu apa ya? Kita sering menamakan dengan pinjol ilegal ya. Nah pinjol ilegal ini sangat besar karena tadi segmennya besar yang bisa dibiayain hanya sekitar kalau tahun ini sekitar mungkin estimasi sampai akhir tahun itu sekitar 150 triliun ya. Gapnya 1.650 triliun ya wajar aja banyak penunggang gelap dan ini kami menghimbau masyarakat untuk berhati-hati ya, berhati-hati, lebih wise, lebih cermat dalam melakukan pinjaman. Ini sudah bisa langsung ke ini ke klik ACC-nya. Saya tanya dulu ke Pak. Oh, tanya dulu ya, Mbak. Belum selesai, ya, saya Pak. jangan terlalu panjang. Pertanyaannya belum selesai, Pak. Ibu guru sekolah aja ini tanya. Iya, benar, Pak. Nah, dari angka yang fantastis tadi pertumbuhan 75% tadi berarti sampai saat ini ya, Pak, belum sampai akhir tahun ya. 140 triliun tadi angkanya. Kontribusi dari sektor produktif seperti apa, Pak? Ya, kalau kontribusi sektor produktif berdasarkan data yang masuk ya di OJK itu 58%. Ya, itu dipergunakan dana itu untuk keperluan usaha produktif. Ya, itu begitu Mbak Ber. Oke, terima kasih Pak. Berarti dari Pak Kus sudah selesai ya. Kita beranjak ke Pak Jo berarti. Oke, Pak Jo, boleh dong
dijelaskan perkenalan dulu Klik ACC itu apa dan seperti apa capaiannya hingga pada saat ini. Ya, ini menyambung tadi dari filosofi kan kenapa beradanya P2P lending, kenapa pemerintah memberikan izin dan industri ini untuk dibuat. Tadi kan Pak Kus bilang ada gap 1.650 triliun. Nah, gap ini adalah pengusaha individu UMKM yang sekarang ini belum terlayani ataupun belum berbank sama sekali. Belum terlayani kenapa? Karena kan ini industrinya, kebutuhannya tuh berbeda sama perusahaan-perusahaan yang sudah lebih established. Ya, UMKM ini kebutuhannya cepat. Ya, dia mau misalnya sok dia ngajuinnya hari ini, di expect sudah bisa terpenuhi. Kedua adalah pinjamannya relatively pendek. Tenornya kalau di atau pembiayaan tuh sukanya yang pun ini di baterainya. Nah, jadi di tadi kebutuhannya adalah tenornya cepat, mereka hanya butuh untuk menjembatani sebelum ada pembayaran dari pelanggannya. Jadi itu bisa cuma 2 minggu, sebulan, 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Nah, itulah yang membuat P2P lending ini berada dan kita mulai. Kita mulai di 2016, kita mendapatkan tanda daftar di Juni 2017, kita mendapatkan izin dari OJK di September 2019. Jadi kami pun sudah kurang lebih 5 tahun seumuran dengan asosiasi industri ini. Nah, dalam perkembangan kami ini, tadi dikatakan memang terutama selama masa pandemi ini, 2 tahun terakhir, perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya yang lebih dulu sudah ada, banyak yang menjaga pertumbuhan kreditnya dikarenakan kondisi makroekonominya. Nah, inilah juga P2P tadi seperti dikatakan oleh Pak Kus, tumbuh industrinya, ya, dan kami pun ikut tumbuh, ya. Klik ACC selama 2 tahun terakhir ini kami tumbuh 8 kali lipat, ya. Kami sedikit lebih besar pertumbuhannya dibanding industri karena kami masih relatif lebih kecil. Dan untuk tahun ini 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2020, kami perkirakan akan bertumbuh 3 kali lipat, ya, 300%. Jadi dari situ pertumbuhan kami sekarang ini sedikit lebih tinggi daripada pertumbuhan industri. Kami juga fokus di kredit produktif. Ya, kami 98-99% dari pencairan pinjaman kami itu menyasar kepada kredit produktif. Karena kami tahu inilah kebutuhan terbesar di ekonomi, inilah yang dicita-citakan OJK dengan inklusi keuangan, harapkan P2P mengisi posisi itu. Dan kami dengan arahan dari teman-teman dari asosiasi, dari Pak Kus tentunya, kami dibantu dan kami selalu berkonsultasi untuk bisa memenuhi kebutuhan ini lebih lanjut. Nah, hasil ini juga dilihat kita pun pertumbuhannya setiap quarternya, setiap kuartalnya itu bertumbuh dengan sehat. Tentunya pada kondisi pandemi, waktu di 2020, kondisi pandemi kan dimulai di Q2, itu berdampak kita turun, saya rasa semua orang turun karena PSBB dan lain sebagainya. Dan waktu di PPKM level 1 kemarin ini yang wave 2 pandemi, kita pun ada perlambatan, tapi secara agregat, secara rata-rata pertumbuhan per kuartalnya selama 10 kuartal terakhir kami bertumbuh 11%. Ya, dan ini makin kuat pertumbuhannya setelah kuartal 3 tahun lalu sampai kuartal ini. Nah, kuartal ini tadi bocoran Pak Kus bilang kita juga ada bocoran sedikit. Biar sama-sama bocorin ya Pak ya. Ya. Kita pun di kuartal 4 tahun ini akan lebih meningkat lagi daripada di kuartal 3 tahun ini. Nah, jadi memang selama pandemi kebutuhan pembiayaan dari industri UMKM ini masih ada, dan karena memang
semua orang ekonomi masih tetap perlu hidup ya Bu, ya Pak. Ya inilah yang terbukti dari apa yang kami lakukan dan apa yang diminta oleh masyarakat, dan kita mencoba memenuhinya dengan cara kita. Nah tadi karena kita fintech ini, tentunya kita lebih cepat, lebih fleksibel, ya inilah yang membuat kita bisa tampil sedikit lebih tinggi daripada industri. Gitu Bu Berli. Pak, saya nanya lagi dong Pak. Boleh dong. Ya di dalam undangan yang kita terima ya, kita kirim ke media itu disebut pertumbuhan bisnisnya Klik ACC itu sampai berkali-kali lipat. Itu bisa ceritain nggak Pak? Iya. Berapa kali lipat? Kita data yang kita pakai adalah Januari akumulatif ya, year to date Januari September 2019 dibandingkan dengan Januari September 2021 kita meningkat 8 kali lipat. Ya, 8 kali lipat. Saya rasa ini angka yang cukup fantastis ya. Tentunya ada yang lebih besar dari kami, saya rasa di P2P ya. Tapi 8 kali lipat bukanlah satu hal yang cukup membanggakan. Ini kami bisa terjadi tentunya juga dari peran-peran mitra-mitra kita yang ada di sini. Ya, terima kasih sekali lagi pada tim BCA, Pak Freddy, Bu Maria, tim Logol, tim Smooth, ada Karsam, dan juga tiket.com. Kami ada beberapa fokus produk yang membantu juga memenuhi kebutuhan pelanggan-pelanggan dari mitra-mitra kami. Begitu Bu. Ya. Satu lagi Pak, maaf, nanya Boleh, lagi Pak. tambah lagi boleh kok. Iya, dengan pertumbuhan yang fantastis sampai 8 kali lipat itu, berarti pertumbuhan sudah mencapai BEP atau sudah laba atau bagaimana Pak? Wah itu bocoran berat itu Pak Agus. Soalnya kan kalau startup kan memang di situ yang ditanya ya Pak ya. Ya, kami ya dari pertumbuhan ini sebenarnya bukan bocoran juga, karena kami sudah melaporkan ke OJK. Kan setiap bulan kami sebagai P2P yang legal dan terdaftar dan berizin perlu lapor ke OJK. Di bulan September kemarin tahun 2021 ini kami sudah break even. Itu bulan Luar pertama. biasa, tepuk tangan dong untuk Klik ACC. Jadi ya diharapkan di kuartal 4 ini, di Oktober juga masih positif. Nanti di kuartal 4 ini kita menjaga itu supaya terus menerus positif. Berarti menjaga pertumbuhan positif malah di saat pandemi ya Pak ya? Ya. Oke, terima kasih Pak. Kalau untuk pembiayaannya sendiri yang dua sektor utamanya mungkin Pak Jo atau langsung ke Bu Eli? Nanti saya dulu boleh. Oke, Ya. Kita pembiayaan kita fokus kan, namanya tadi kebutuhan 1.650 triliun itu kan besar sekali. Dan itu kebutuhannya dari bermacam-macam industri, bermacam-macam segmen, bermacam-macam pola pembiayaan. Tentunya sebagai P2P, namanya menuju pembiayaan, kami perlu ada fokusnya supaya kami bisa mengatur supaya pembiayaan ini bisa tumbuh dengan sehat dan juga berkesinambungan. Kami memfokuskan diri kepada beberapa sektor, ini tentunya tidak tutup kemungkinan untuk bertumbuh dan berkembang sembari kita berjalan. Yang kami fokuskan adalah sektor otomotif, yang kedua adalah kredit usaha rakyat, kami menjadi channeling daripada Bank BCA. Kami juga memfokuskan diri kepada produk invoice financing, dan yang terakhir kami juga fokus kepada pemenuhan kebutuhan pegawai melalui employee loan facility dengan perusahaan yang bekerja sama dengan kami. Nah, saya akan cerita sedikit mengenai yang pembiayaan untuk otomotif. Nanti Bu Eli yang sudah tidak sabar untuk bicara, kelihatan, mau membicarakan tentang produk KUR gitu ya. Nanti yang produk otomotif, kami memfokuskan kepada pembiayaan kepada pemilik mobil bekas. Ya, ke pemilik mobil bekas. Pemilik mobil bekas, mereka adalah segmen yang sudah berbank, sudah aktif menggunakan bank. Saya rasa kita pun sudah pernah bertransaksi dengan beli mobil bekas. Nah, mereka ini dari dulu mereka kesulitan mendapatkan pembiayaan dari bank karena tadi itu nature kebutuhan mereka adalah jangka pendek. Mereka butuh tambahan modal kerja untuk beli mobil. Mobil ini dijual dalam 2 bulan 3 bulan,
habis itu mereka lunasi. Nah, inilah yang dalam tanda kutip belum cocok dengan appetite kreditnya dari bank. Nah, ini kita coba biayai dari 2019 sampai 2021 ini, angka juga menunjukkan kita bertumbuh 15 kali lipat. Justru pada saat pandemi, kan mobil baru industri turun drastis karena nggak ada yang berani beli mobil baru, tapi kebutuhan masyarakat tetap ada akan mobil, gitu ya, walaupun dalam skala yang jauh lebih rendah. Dan ini terbukti dari peminjam kami yang para pengusaha mobil bekas, mereka tumbuh dan mereka minta kepada kita, ya. Dan saya rasa dari produk kami menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Produk kami pun jangka waktunya pendek, hanya 3 bulanan. Kami pun layanannya kami bantu karena pemilik mobil bekas ini hari kerja ramenya tuh di hari Sabtu Minggu, Bu. Ya, jadi bukan hari Senin Jumat. Sehingga kami pun memfasilitasi dengan pencairan pinjaman kami pun bisa di hari Sabtu. Nah, dengan itu kebutuhan mereka akan dalam tanda kutip tambahan modal di hari Sabtu itu kita bisa layani juga. Ya, dan juga tentunya proses kami dengan mereka mau bayar secara langsung, mau hari kapanpun mereka bisa bayar dan kita hitungannya langsung berhenti dan BPKB-nya mereka bisa ambil, gitu. Layanan BPKB ini juga penting tentunya karena kami sebagai P2P yang legal berizin sehingga memberikan faktor keamanan kepada pemilik showroom itu, dia tidak khawatir BPKB disalahgunakan sehingga mereka pun menambah kepercayaan kepada kami. Dan seiring dengan berjalannya waktu, itulah pertumbuhan yang terjadi dan kami rasa itu hasil yang bagus karena membawa dampak ke ekonomi juga. Ya, kasih Pak Jo, mungkin dilanjut Bu Eli kali ya. Silakan, Bu Eli. Soal pembiayaan ke petani kali ya Bu. Ke petani. Iya. Ya, terima kasih Bu Berli. Ya, mungkin sedikit mengenai KUR. Kita dipercaya oleh mitra kita BCA untuk menyalurkan pinjaman KUR dengan sistem channeling. Nah, bedanya sama tadi kalau car dealer itu ya, showroom itu kan mereka banyaknya di perkotaan gitu ya. Mereka udah boleh dibilang cukup techy lah, maksudnya menggunakan handphone, menggunakan komputer gitu ya. Nah, salah satu tantangan di KUR ini kita masuknya ke petani-petani gitu ya, di mana mereka mungkin secara penggunaan handphone, penggunaan website gitu ya, mereka belum terlalu bisa. Itu tantangan kita, tapi karena visi misi kita itu untuk mendukung inklusi keuangan juga, itu melayani para masyarakat kita yang belum berbank. Nah, salah satunya adalah petani-petani ini. Nah, bagaimana kita menyalurkannya itu melalui mitra-mitra kita. Jadi kita cukup banyak dibantu oleh mitra-mitranya petani ini, yaitu salah satunya adalah kelompok taninya. Jadi dari kelompok tani ini mereka yang bantu untuk masukin datanya ke aplikasi kita dan sebagainya. Nah, untuk KUR sendiri itu kita mulai di 2019, mulai channeling dari BCA. Itu mulai awalnya di September kita hanya bisa mencairkan itu senilai 9 miliar. Sampai sekarang kita sudah tumbuh 4 kali lipat, sekitar 25 miliar per September 2021. Iya. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Saya tambahkan sedikit, dari petani-petani ini kan memang bervariatif sekali. Ya, ada dari usianya, dari literasi baca tulis pun, literasi keuangan maupun di digitalnya. Makanya tadi peran yang Ibu Eli sebutkan adalah kelompok tani itu sangatlah penting. Ya, nah kelompok tani ini juga mereka lah yang bersentuhan langsung dengan para petani, mereka lah yang bisa membantu mendapatkan kredit ini sehingga petani pun bisa tumbuh. Karena memang masih ada gap di sini, ya kan? Tanpa kelompok tani ini, tanpa bantuan teman-teman cabang BCA juga yang terdekat dengan kelompok tani itu, semua ini tidak akan tersampaikan. Ya, jadi ini sifatnya kami adalah berkolaborasi dengan semua pihak untuk membantu pertumbuhan ekonomi sampai ke level yang paling kecil. Ya, Bu. Nanti mungkin bisa diceritakan langsung testimoninya sama Mas Aziznya ya, yang sudah menggunakan jasanya ya. Oke, terima kasih Pak Jo, Bu Eli, Pak Kus. Satu pertanyaan untuk seluruhnya.
Jadi seperti apa target ke depannya Pak kalau dari sisi asosiasi untuk para membernya seperti apa Pak? Dan apakah melalui bulan fintech nasional itu juga ada target yang ingin dicapai untuk industri ini sendiri? Gimana Pak Gus? Ya baik, Mbak Berli. Jadi bulan tanggal 11 November ya, itu dicanangkan sebagai bulan fintech nasional. Jadi ini merupakan bulan fintech semua klaster ya, semua klaster fintech. Fintech itu ada fintech pembayaran, ya, pembayaran digital, ada fintech pendanaan bersama, peer-to-peer lending seperti kami, ada fintech inovasi keuangan digital, dan ada juga fintech crowdfunding, security crowdfunding. Nah, kita mencanangkan 11 November ini sebagai bulan fintech nasional setiap tahun akan kita rayakan. Kami berharap bahwa ini merupakan satu sinyal dan progres bahwa berbagai klaster fintech itu semakin terintegrasi. Dan tentu saja ujung-ujungnya bukan hanya eksklusif terintegrasi dengan sesama fintech, tapi juga bisa terintegrasi dengan berbagai layanan keuangan yang lain, terutama dengan perbankan. Ya, kita berharap integrasi fintech dengan perbankan akan semakin baik, menepis persepsi di negara maju. Kalau di negara maju itu disampaikan bahwa fintech ini mendisrupt bank, ya. Di Indonesia pasarnya gitu ya Pak katanya ya. Mendisrupt bank katanya bakal istilahnya merusak tatanan perbankan lah. Tapi Pak Jo ya, Pak Jos, faktanya di Indonesia karena kredit gap yang besar tersebut nggak bisa dilayani sendiri, harus kolaborasi berbagai stakeholder di Indonesia. Faktanya kolaborasi dengan bank ini semakin meningkat. Tahun 2019 kita itu lendernya itu 28% itu dari perbankan ya. Nah, kami yakin tahun ini akan semakin meningkat dan kami akan survei kembali ya peningkatan tersebut, dan terbukti hari ini juga kita mendapatkan informasi bahwa Klik ACC berkolaborasi dengan BCA itu merupakan satu sinyal yang baik, dan ke depan kita harapkan ini akan semakin baik. Dan terkait pertumbuhan tahun depan, ya kami yakin tetap akan tumbuh ya, tetap akan tumbuh berapa persennya ya, fintech ini tetap tumbuh tapi tentunya akan surut ya. Dulu kita tumbuh bisa 500% Pak Jo, tahun-tahun awal, terus karena low base kan. Tapi sekarang tahun ini tumbuh katakanlah misalnya 75%, karena apa? Karena tahun lalu kita ada kondisi pandemi, jadi base-nya juga nggak terlalu agresif ya. Nah, tahun depan kami melihat bahwa industri ini akan tetap tumbuh lebih dari 25%. Ya. Saya boleh tambahkan sedikit? Bagus. Ya, lanjut Pak. Bagus. Tadi itu, jadi di satu yang mengenai persepsi di negara maju, ya betul sekali Pak Gus. Saya dapat pertanyaan nih dari teman-teman. Ini kan kalau di negara maju sebutnya kayak shadow banking yang akan mengambil alih perbankan. Saya bilang di kita berbeda sekali, memang konteks negara Indonesia berbeda sekali dengan konteks negara maju tersebut. Ya kan, konteks negara Indonesia dengan digitalisasi ekonomi itu terbukti sekali kan membangkitkan UMKM ini yang tadinya berjalan offline sendiri-sendiri, kesusahan mendapatkan market, dengan digitalisasi jadi hidup gitu kan, termasuk juga dengan pembiayaan. Dengan tadi kan banyak sekali sektor-sektor yang sudah berbank tapi dia tidak mendapatkan fasilitas, memang karena tentunya ada alasan maupun dari OJK-nya perbankan yang mengatur sedemikian gitu ya. Nah, tapi dengan hadirnya industri ini terbukti 5 tahun terakhir tadi pertumbuhan besar sekali. Kita pun juga ada membiayai kepada startup ekonomi juga, ya, yang itu juga masuk dalam perbankan tapi susah mendapatkan pembiayaan, ya kan? Nah, ini juga satu peluang untuk tadi mendukung digitalisasi ekonomi di seluruh Indonesia sehingga meningkatkan taraf hidup kesejahteraan dari masyarakat. Mengenai target ke depan, ini pertumbuhan ekonomi kan, Indonesia salah satu negara udah masuk G20. Kemarin kan Pak Jokowi hadir di G20 dan sekarang menjadi presidennya G20 buat tahun depan. Ini adalah salah satu cerminan yang dunia maupun fakta yang ada bahwa kita sudah masuk dalam kategori negara maju dengan harapan pertumbuhan yang akan jauh lebih besar dari negara-negara maju yang sudah established
dari 10 tahun lalu. Jadi tentunya kita dengan pertumbuhan yang besar ini, dengan pandemi yang nantinya lebih terkendali, pertumbuhan ekonomi kita diharapkan bisa masuk lagi ke angka 3-5% gitu ya. Terakhir saya baca di 3,5% dan 4%. Dengan pertumbuhan itu semestinya ekonomi kita pun akan bertumbuh berkali-kali lipat. Dan dengan juga peran pemerintah saya rasa yang sangat bagus dalam menyiapkan infrastruktur selama pandemi ini, sehingga ada lagu tadi itu samping ya, bocoran sedikit ya, sehingga selama pandemi ini pun infrastruktur sudah disiapkan, jadi nanti begitu pandemi lebih reda itu bisa akselerasi pertumbuhannya. Dan ini saya bilang tentunya semua sektor pembiayaan, perbankan maupun kami di P2P juga akan bertumbuh sesuai dengan itu. Jadi saya rasa itu masih sekali prospektif. Ya, saya nambahin sedikit Pak Ju. Jadi kalau di fintech ini kan karena basisnya financial technology ya, teknologi. Jadi kami melihat bahwa banyak segmen usaha, sektor yang saat ini itu masih belum terkoneksi atau terintegrasi dengan ekosistem, apalagi ekosistem digital. Nah, ini adalah kunci sebenarnya kalau fintech itu maju seperti apa? Akan semakin maju, akan semakin agresif kalau ekosistem usaha ini semakin terbentuk, apalagi ekosistem digital. Ya, seperti Pak Jo sampaikan tadi, karena banyak usaha bisa memasarkan di e-commerce, ya tentu saja omset mereka meningkat, kebutuhan akan pendanaan untuk stok, untuk modal kerja semakin meningkat. Nah, ini fintech ini kita punya ceruk yang untapped masih besar sekali, yang masih pelan-pelan ini akan sejalan dengan pertumbuhannya digitalisasi, transformasi digital di Indonesia semakin baik. Kami yakin fintech ini juga akan menemukan puncaknya. Ya, sekarang belum puncaknya nih, masih dalam beberapa tahun ke depan akan menemukan puncaknya seiring dengan peningkatan infrastruktur digital ya, dan juga infrastruktur digital itu paling utamanya handphone ya, internet ya, dan kedua infrastruktur dari ekosistem bisnis. Begitu Mbak. Terbukti ya Pak, apalagi di masa pandemi ini pola hidup masyarakat kan sudah semakin go digital. Jadi terlihat pertumbuhannya fintech juga jadi semakin besarnya ya. Jadi malah industri ini bisa menopang untuk para UMKM dan masyarakat yang belum tersentuh layanan keuangan. Seperti itu ya Pak? Ya, tepat sekali. Oke. Keren, Bu Gurunya keren ini. Oke, baiklah. Tadi kan Pak Jo sudah menyebutkan ada yang menggunakan jasanya dari petani, juga ada showroom mobil gitu ya. Nah, kita sudah kedatangan nih, ada Mas Aziz, petani dari Jawa Tengah. Kita ingin mendengarkan seperti apa sih pengalamannya Mas Aziz itu saat menjadi konsumennya dari Klik ACC. Baiklah, kepada Mas Aziz kita persilahkan untuk maju ke depan. Terima kasih rekan-rekan semua yang sudah hadir. Perkenalkan, nama saya Aziz. Saya seorang pengusaha yang bergerak khususnya di bidang pertanian tembakau. Ya, mau Mbak? Perkenalkan diri dulu Mas, dan kapasitasnya sebagai apa sekarang? Saya kapasitasnya sekarang adalah seorang petani tembakau ya Mbak ya. Iya, oke, petani tembakau, tapi Masnya juga ada ini ya sama para petani lainnya juga. Masnya membantu para petani lainnya juga ya? Saya juga membantu para petani yang lainnya, khususnya saya bikin sebuah kayak kelompok tani gitu, seperti itu. Ya, tadi yang kelompok tani itu. Iya. Ya, yang membantu para petani langsung ya. Iya. Ya, kelompok tani tembakau di daerah lereng Gunung Perahu, tepatnya di Kendal, Jawa Tengah. Dingin berarti ya Mas? Ya, di sana cukup dingin. Bisa diceritakan nggak Mas, seperti apa sih pengalamannya menggunakan Klik ACC, dan Masnya dapat info itu tentang Klik ACC ini dari mana sih Mas? Karena kan di gunung gitu ya, sedangkan ini dunianya digital gitu ya. Kok bisa
ketahuan sih dapat infonya gitu, gimana Mas? Pada saat awal pandemi ya Mbak, waktu itu dari perusahaan penerima tembakau itu membatasi kurun waktu 2 bulan, yang tadinya 3 bulan, itu kita dibatasi cuma 2 bulan. Jadi kami para tembakau itu rugi untuk istilahnya mendapatkan modal untuk menanam di tahun berikutnya. Kejar target ya Mas? Iya. Kejar nanemnya cepet ya? Iya. Oke. Pada waktu itu ada dari pihak rekan BCA dan Klik ACC yang datang ke tempat kita, mengumpulkan terus memberikan penyuluhan kalau ada program KUR lewat aplikasi Klik ACC. Berarti nyampe ke gunung Mas? Iya, Oke. mereka sempetin datang ke sana. Luar biasa loh Pak Itu Jo bawa dan Pak tim ya. Sport itu tuh. Sama Bu Iya. Maria ikut ya. Bu Maria ikut tuh salah Bu satu. Maria juga Iya, nyampe ya Pak, ke iya. gunung ya Pak, Bu ya. Luar biasa. Silahkan Mas lanjut ceritanya Mas. Kemudian kita coba untuk mendaftar dan ternyata prosesnya sangat mudah, aman, dan cepat juga. Cepatnya gimana Mas? Tentunya kan setelah syarat-syarat administrasi udah dipenuhi gitu Iya. ya. Setelah terpenuhi itu Masnya bisa langsung cair tuh berapa lama tuh Mas? Itu prosesnya ya cepat sekali ya. Ketika semua persyaratannya komplit, itu sebelum hari itu juga sebelum jam 12 itu sudah bisa cair 12 dananya. apa Mas? 12 malam, 12 siang? 12 siang. Oh luar biasa. Oke, kalau pengen tahu sih, kalau untuk petani begitu, Masnya itu pagu apa nilai kredit itu sebesar apa sih Mas? Gimana Mbak? Minjemnya berapa banyak? Oh, kita lumayan itu dapat limit pinjaman itu untuk pertama kali kita per petani itu dapat 100 juta. Oh Iya. luar biasa. Sampai Iya. jangka waktu berapa lama tuh Mas? Itu kita dikasih waktu 1 tahun ya. Jadi kita Oke. dapat kemudahan itu nggak perlu nyicil per bulan. Karena kita dalam sistem pertanian tembakau itu kan semusim, jadi 1 tahun. Jadi kita diberi keleluasaan untuk membayar itu setelah kita panen. Setelah kita panen dapat uang, kita bisa bayar gitu. Wah luar biasa, terbantu banget berarti ya Mas sangat ya? terbantu. Ya. Iya, apalagi kemarin saat pandemi kan karena harus kejar produksi, harus banyak produksi Iya, gitu benar, ya? iya. Oke, luar biasa. Oke, satu lagi, harapannya dengan Klik ACC seperti apa Mas? Harapan saya terus tetap berkembang. Programnya sudah bagus, sudah banyak membantu para petani di desa. Terus berkembang dan sukses. Oh Ya. luar biasa. Sama satu lagi kali Mas, kalau mau repeat order atau mau ulang pinjaman cepat gitu ya Mas ya? Bisa Ya, ya? karena kita udah terdaftar jadi limitnya Naik ya? dinaikin. Saya Oke. udah 2 kali pengajuan. Yang pertama dapat 100 juta, terus yang kedua dapat 150. Wah luar Iya. biasa, jadi langganan berarti ya? Iya. Jadi kita Oke. sebagai pelaku usaha di bidang pertanian bisa memperluas wilayah pertanian dengan kita sewa lahan yang anggur kita sewa, terus kita bisa tanamin lagi. Bisnismen sejati ini. Luar biasa. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Aziz. Terima kasih Mas Aziz. Makasih ya, semua. silahkan duduk kembali. Oke, selanjutnya tadi kita sudah mendengarkan dari Mas Aziz, petani tembakau ya dari Jawa Tengah, dari pegunungan katanya luar biasa. Sudah didatangkan oleh Pak Jo ya dari Kendal sana. Terima kasih juga Mas Aziz yang mau datang. Iya, terima meluangkan kasih Mas Aziz waktu. sudah datang. Iya, jauh-jauh Pak. Iya, selanjutnya kita panggilkan Mas Ruda Mimbi, car dealer Mimbi Car dari Jakarta. Wah, namanya sesuai dengan nama dealernya juga. Oh ya. Kalau ini jagoan di daerahnya nih, jagoan di daerah. Oh Mas iya, Ruda. jagoan ya Mas. Silakan. Silakan perkenalkan diri. Saya Ruda Mimbi, pemilik showroom Mimbi Cars dan Ruby Auto Luar biasa. Lokasinya di di Bursa Mobil Bintaro Jaya.
Oke, bukan di gunung ya Mas? Bukan. Oke. Promosi sekalian, promosi. Promosi sekalian. Boleh kalau ada yang mau cari mobil ke Bintaro ya. Kalian Pak Jo ya. Ingetin nama dan wajahnya. Oke, bisa diceritakan Mas pengalamannya menggunakan Klik ACC ini? Oke, pengalaman yang paling membuat saya merasa cepat ya, dari punya satu showroom sekarang jadi 2, semua berkat kita bekerja sama dengan Klik ACC. Karena apa? Karena saya merasa nyaman, aman, itu yang paling penting untuk melanjutkan hubungan kerjasama, dan harapan saya otomatis dengan nyaman dan aman ini akan ada showroom ketiga dan keempat saya. Amin. Luar biasa. Bisa diceritakan nggak sih Mas, seperti apa sih proses ininya, apa namanya, pembiayaannya itu kalau dengan car dealers kalau ini? setelah kita lengkapin administrasi, prosesnya gampang, cepat, dan cairnya sangat cepat. Itu yang paling penting. Sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Luar biasa. Itu yang paling penting ya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oke, jadi financingnya begitu ya Mas ya? Iya. Oke, jadi harapannya ke depannya gimana dengan Klik ACC? Kerjasamanya jangan-jangan bisa jadi 3, 4, 5 gitu Mas? Pasti. Ya, Udah ada rencana, udah ada rencana ini. Juragan mobil berarti ya? Ya, dengan ada Klik ACC ya, saya berharap yang tadinya 1, kedua, yang tadi saya pikir bisa jangka waktu lebih lama, ternyata bergabung dengan Klik ACC, saya jauh lebih cepat berkembang, jauh lebih survive saat pandemi juga malah berkembang malah ya. Ya, itu yang paling penting sih. Kami juga kan contoh Pak Ruda punya etos kerja yang sangat bagus. Ya, kami hanya membantu ya kan. Yang kerja tetap beliau gitu kan ya. Tetap yang kerja kita. Iya. Tapi itulah ya, kita bersinergi, berkolaborasi. Benar, ya kan, dengan etos kerja yang beliau bagus sehingga beliau penuhi dan berkembang terus dan berputar berkembang sehingga dari 1 jadi 2, 2 jadi nanti 10 nih. Iya, Baru 10. ya. Amin. Amin. Oke, siap. Oke, udah. Terima kasih Mas. Terima kasih. Sukses selalu. Oke, tadi kita sudah mendengarkan pengalaman dari 2 pelanggan dari Klik ACC ya, luar biasa pengalamannya, bisa menumbuhkan bisnisnya juga ya. Selanjutnya kita akan masuk pada Act of Launch. Kita akan rebranding untuk logonya Klik ACC menjadi apa, nanti kita lihat bersama. Nah, sebelumnya kita ingin rekan-rekan media yang ada di Zoom silahkan mempersiapkan link yang sudah diberikan di kolom chat. Nanti setelah nunggu aba-aba saya, kita akan pencet bersama. Sedangkan rekan-rekan yang ada di lokasi, Bapak Ibu juga silahkan scan barcode ya, yang tadi saat registrasi diberikan. Siap-siap di layar gadgetnya untuk bisa kita tap bersama. Dan kita persilakan untuk ketiga narasumber kita, Pak Jo, Ibu Eli, Pak Kus untuk berdiri. Enaknya berdiri kita di sini ya Pak ya. Oke, di sini Pak, biar pas difoto dekat-dekatan Pak. Ini nanti teman-teman media ikut berpartisipasi, apanya? Dipegang. Ikut berpartisipasi ya dalam acaranya supaya perubahannya ini dirasakan bersama gitu ya. Nanti saya ikut aba-aba dari MC, silakan Bu Berli. Ya. Dengarkan aba-aba saya ya. Siap-siap dengan gadgetnya, kita siap-siap tap. Oke. Sebentar, kita siap-siap dulu. Oke, siap. Oke, 1. Sudah, siap ya? 1, 2, 3. Iya, sebentar 78 ya. Iya, selamat untuk Klik ACC menjadi Klik A2C. Selamat untuk Klik A2C. Sekarang namanya kita ganti. Iya. Luar biasa. Ya, kita berikan kesempatan rekan-rekan untuk berfoto bersama. Pak Kus tetap berfoto, siap-siap. Itu Pak, lihat sini Pak. Nah, buka ini.
buka maskernya Pak, maaf untuk foto bersama dulu. Oke, pindah katanya Pak ke sini Pak, Ibu maaf. Suruh pindah. Sini, Pak. Ibu, Pak Jo juga pindah Pak. Gimana? Ngaturnya? Fotografer emang paling bisa ngatur emang. Sebentar ya rekan-rekan di Zoom, ini ada permintaan rekan-rekan foto yang di lokasi agar fotonya terlihat cik. Oke. Ya Pak, oke. Bincang-bincang. Oke. Tinggal diklik. Ya Pak ya. Ya, Bapak dan Ibunya lagi chit-chat untuk keperluan foto. Mohon bersabar rekan-rekan yang ada di Zoom. Oke, cukup. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali, kursinya udah berantakan. Oke, Pak Jo, cerita dong filosofi dari rebranding Klik ACC menjadi Klik A2C. Ya, tadi terima kasih ini udah ikut berpartisipasi teman-teman semua. Seperti visi tujuan kami juga, ya tadi adalah menyambung dari visi industri untuk inklusi keuangan. Kami melihat pertumbuhan kami dan melihat sekarang kita mengganti nama Klik A2C, Klik A2C, itu untuk dengan filosofi A2C itu access to credit. Jadi untuk mendapatkan kredit, kita hanya perlu klik di kami. Jadi access to credit, click away, jadi itu memudahkan, mudah diingat, dan membantu masyarakat sehingga gampang mencari kredit. Gitu ya. Itulah filosofinya Bu Berli. Oke, siap. Akses Terima to credit. kasih Pak. Terima Berarti kasih. semakin gencar Semakin lagi ya luas Pak nanti, ya, ya. untuk mempermudah masyarakat untuk memperoleh akses kredit dari Klik A2C. Ya. Namanya keren ya, A2C kayak A2C. P2P. P2P, betul. Betul. Kita gampang kalau mencermin aja kita. Iya. Kerjanya Pak Kus aja susah. Mendekati namanya dengan Pak Kus ya Pak. Baiklah, saat ini sudah Act of Law rebranding sudah selesai. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Ya, di sini kita membuka kesempatan untuk rekan-rekan yang sudah ada di lokasi maupun yang ada di Zoom untuk memberikan pertanyaannya. Yang ada di Zoom silakan kalau mau langsung bicara, hidupkan speaker dan kameranya. Nanti host akan mempersilahkan untuk bicara. Silakan, ada yang ingin bertanya duluan yang dari Zoom? Sudah adakah host? Di chatnya mungkin Mbak host? Sambil menunggu yang di Zoom, mungkin rekan-rekan yang ada di lokasi kita persilakan untuk bertanya. Silakan. Ya, silakan namanya dan dari media mana? Ya, perkenalkan, saya Vian dari Kontan. Kan mau tanya, kan OJK baru-baru ini berencana kan mengatur agar fintech lending ini lebih banyak mendapatkan pendanaan retail. Kalau di Klik ACC sendiri, porsi lender retail ini berapa? Terus apakah kemarin bunga pinjaman fintech itu kan turun, apakah juga bunga untuk lender retail itu turun? Nah, apakah itu bisa mempengaruhi minat lender retail untuk memberikan pendanaan? Terus kalau dari AFPI sendiri, bagaimana buat mendorong rencana OJK itu agar fintech lending itu mendapatkan lender retail lebih banyak daripada lender super lender? Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Mas Rian tadi. Vian ya dari Kontan tadi ya. Pertanyaannya mengenai lender retail ya. Di kami Klik A2C, lender kami kebanyakan dari retail. Jadi tentunya kan lender retail jumlah rupiahnya
di bawah sama lender institusi gitu ya. Institusi satu institusi bisa besar, lender retail namanya retail dikit-dikit gitu ya. Jadi lender retail kami lebih besar porsinya daripada lender institusi. Itu kalau mau disebut kira-kira 65-35 kurang lebih gitu ya. Nah, lender retail tetap tertarik menjadi lender karena imbal hasil yang didapatkan. Ya, imbal hasil didapatkan kan mereka membandingkannya dengan deposito biasanya. Ya, dengan deposito lalu mereka coba-coba dulu, coba dikit di sini, dia cermati dalam 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dia udah lebih berani, dia tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Jadi memang bangun retail itu perlu waktu seperti itu. Mereka mendapatkan imbal hasil yang sangat menarik. Di kita punya website terlihat kita menyebutkan 3-5 kali lebih besar daripada deposito. Nah, jadi dengan imbal hasil seperti ini, dengan metode kami, scoring kami, cara kami mengelola peminjamnya dengan NPL yang sangat rendah, membuat mereka lebih yakin dan mereka saling menyebarkannya ke teman-temannya, sehingga word of mouth efeknya juga bertambah. Itulah membuat kita lender retail pun bergerak. Terima kasih, Mas Fian. Ya, terima kasih Pak Jo. Pak Gus, silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Tian dari Kontan. Jadi apa yang dilakukan di industri itu kita juga turut mendorong pertumbuhan dari lender retail. Ya, cuma kalau dari sisi lender retail maupun lender institusional itu masuk kalau merasa nyaman dan merasa aman. Artinya apa? Kalau trust dari lender itu meningkat kepada pelaku penyelenggara dan industri. Nah, inilah yang memang menjadi concern kita. Jadi kita ingin terus agar penyelenggara ini semakin kredibel di mata pengguna ya, di mata borrower maupun di mata lender. Semakin kredibel ya, semakin trustnya terbentuk, semakin akan masuk banyak ya. Tentu saja harus diiringi dengan upaya edukasi dan literasi. Jadi sosialisasi tentang produk ini itu merupakan satu yang juga fundamental. Kami di asosiasi menggunakan semua kesempatan untuk melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat agar layanan-layanan berbagai produk dari fintech lending ini semakin dikenal dan semakin banyak digunakan. Jadi banyak sekali. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Jo, ada invoice financing, ada pendanaan pembiayaan untuk showroom ya. Itu suatu yang dicari memang. Itu produk yang dicari dan peminatnya banyak sekali. Tapi mungkin yang tahu masih belum ya. Nah, ini bertahap karena fintech ini kelebihannya apa? Kelebihannya setup engine-nya itu tidak terlalu complicated ya Pak ya. Jadi ketika ada kebutuhan dia proses untuk eksekusinya, pemenuhannya itu relatif lebih cepat. Begitu Mas Tian. Kasih Pak Gus. Cukup ya Mas Pian ya dari Kontan. Oke, selanjutnya kita buka pertanyaan untuk rekan-rekan yang lainnya. Silakan, mungkin dari Zoom sudah ada. Oke, dari Uli tabloidbintang.com pertanyaannya, apakah Klik ACC, sekarang dia namanya Klik A2C ya, akan melebarkan target pasarnya? Kalau iya, ke sektor mana lagi yang menjadi targetnya? Mungkin Pak Jo dan Ibu Eli bisa menjawab. Jadi saat ini sih kita lagi mau mengembangkan yang invoice financing Bu. Jadi di tahun ini fokus kita mau mengembangkan yang invoice financingnya. Nah invoice financing ini cukup luas sih. Jadi ada perusahaan FMCG, ada perusahaan transportasi juga, logistik gitu ya. Mungkin Pak Jo ada yang mau ditambahin. Untuk produk barunya ini invoice financing, tadi seperti kata Bu Eli. Untuk produk pembiayaan tadi showroom, kita pun akan ekspansi ke kota-kota lain ya di luar Jakarta, Bandung. Sekarang kita baru eksis di Jakarta dan Bandung. Kita ada bekerjasama dengan mitra kami, Karsam. Ya, Karsam adalah e-commerce jual beli mobil. Ini juga ada di beberapa kota dan nanti kita akan bareng-bareng dengan mereka untuk bertumbuh ke kota-kota lain tersebut. Seperti kita ketahui,
Jakarta memang besar, tapi kota lainnya di seluruh Indonesia masih banyak potensi ke arah sana. Kita juga ada produk yang kita lagi mau coba tumbuhkan adalah pembiayaan ke motor listrik, pembiayaan konsumen untuk membeli motor listrik. Motor listrik masuk dalam otomotif dan listrik green economy sangat membantu buat bangsa kita ke depannya, dan ini pun yang akan kita coba nanti kembangkan di tahun depan. Terima kasih. Oke, makasih Pak Jo. Pak Kus, model bisnis yang seperti Klik A2C itu banyak nggak sih di membernya API? Ya, sebenarnya di industri gitu ya, kalau untuk sektor produktif itu kita punya 9 produk utama. Ya, 9 produk utama itu apa? Salah satu invoice financing. Itu paling banyak di produk yang di-provide oleh platform peer-to-peer lending. Ya. Kemudian ada lagi juga merchant online financing, merchant offline financing, stock atau inventory financing, agriculture financing, education financing, ya. Itu adalah produk-produk unggulan yang siap dilayani oleh fintech sebenarnya, ya. Nah, yang kedua, kalau tadi yang di Klik A2C, ya, tadi ada yang kami melihat bahwa pendanaan dalam ekosistem, ya, dalam ekosistem tadi ada Karsam, ya. Itu merupakan pendanaan dalam ekosistem. Itu juga salah satu produk unggulan sebenarnya yang bisa mudah dilayani oleh fintech. Jadi selama kebutuhan itu, kebutuhan dari borrower itu terintegrasi dalam sebuah ekosistem, apalagi ekosistem digital, maka dia pasti akan sangat mudah untuk terintegrasi dan terlayani. Begitu. Siap, terima kasih Pak Kus. Sepertinya ada rekan media yang di lokasi mau bertanya, ya silakan. Baik, terima kasih. Saya Ananda dari Tren Asia. Saya mau tanya ke Pak Kus nih Pak, nggak kelihatan. Jadi, ya pertanyaannya Pak, saat ini yang di industri ini yang sudah BEP ada berapa ya Pak terakhir? Kemudian saat ini kalau saya nggak salah anggota AFPI yang terdaftar maupun yang sudah berizin itu kan ada 104 ya Pak. Ya. Jadi kalau dilihat kan berkurang jumlahnya. Itu menurut AFPI kenapa sih Pak satu persatu ini penyelenggara P2P berkurang gitu? Apakah karena ketidakmampuan penyelenggara untuk mengembangkan bisnisnya dan meraih revenue gitu? Karena kan kalau kita lihat seperti Klik A2C ini kan sudah untung nih Pak tadi dibocorkan. Nah, itu sebenarnya seperti apa sih Pak penyelenggara yang bisa survive di industri ini nantinya ke depan gimana gitu. Ya. Terima kasih Pak. Nanda ya. Mbak Nanda dari Tren Asia. Jadi kalau dari berapa yang BEP ya, kalau persisnya BEP memang itu harus masuk ke dalam laporan keuangan, tapi dengan masa operasi yang sudah lebih dari 3 tahun ya, 3-4 tahun, kami melihat sebagian besar dari penyelenggara yang masa operasinya sudah lebih dari 3-4 tahun, 4 tahun itu sudah positif ya. Kita mungkin positif dulu ya Pak Jo ya, karena kalau BEP mungkin itu ada beberapa kondisi dan harusnya BEP pun kalau di industri fintech peer-to-peer lending itu juga bisa cepat. Karena apa? Karena kan kita nggak banyak lah invest di gedung, kita juga nggak banyak invest di physical asset gitu ya. Kebanyakan itu kita investasinya di teknologi. Nah, kami melihat bahwa sekarang sudah semakin banyak penyelenggara ini yang sudah positif ya laporan keuangannya. Kemudian yang kedua tadi kalau terkait dengan tadi apa Mbak? Ini berguguran ya? Pak. Oh iya, kita itu paling tinggi anggota kita itu 164. Sekarang tinggal 104. Kenapa? Nah, jadi tahun lalu OJK itu mencanangkan satu yang namanya orientasi kualitas dari penyelenggara peer-to-peer lending. Jadi sejak itu dari 164 itu ditarget mereka untuk segera ready secara dokumen dan persyaratan untuk perizinan. Ya. Nah dalam kondisi itulah maka yang terjadi beberapa penyelenggara ya yang tidak ready. Jadi ada dua ya. Ada yang memang voluntary memang mau keluar ya, mau keluar dari pasar. Kemudian ada yang penyelenggara melakukan pelanggaran lalu dicabut oleh OJK
ya, dicabut oleh OJK. Ada juga penyelenggara yang karena proses pemenuhan dokumen dan persyaratannya itu sudah lebih waktu, maka OJK menyarankan mengembalikan tanda terdaftar, nanti ketika moratorium itu dicabut, itu bisa mengajukan kembali. Nah itu yang paling banyak yang kategori yang ketiga. Karena apa? Karena kita juga betul membutuhkan bahwa kategori penyelenggara peer-to-peer lending ini kalau bisa satu aja, berizin aja. Jadi kita di masyarakat, di lapangan tinggal bilang berizin tidak berizin. Kalau sekarang kan berizin, terdaftar, ilegal gitu ya. Apa bedanya ilegal dengan terdaftar? Apa bedanya terdaftar dengan berizin? Itu cukup membingungkan masyarakat. Nah ke depan kalau semua 104, mudah-mudahan 3 ini segera juga akan ada keputusan dari OJK, berizin atau tidaknya, maka akan lebih simpel. Jadi semua berizin dan tidak berizin. Dan ini sangat diperlukan dalam konteks upaya kami untuk pemberantasan, upaya pemerintah terutama untuk pemberantasan pinjol ilegal. Karena jelas ya, yang berizin itu legal, yang tidak berizin itu ilegal. Dan kita juga sekarang sedang berusaha agar di payung hukum, di regulasi, di undang-undang itu dimasukkan satu pasal yang menyatakan bahwa hanya fintech yang berizin OJK yang boleh menjalankan usaha pinjam-meminjam online. Yang selain itu merupakan tindak pidana ya, dengan hukuman penjara dan seterusnya. Jadi itu lebih jelas dan itu sedang dalam proses untuk pembuatan undang-undangnya. Oke, terima kasih Pak Kus. Mungkin karena tadi sesi tanya jawabnya itu satu orang bertanya lebih dari 3, kita tutup aja ya Pak Jo, Pak Kus, Bu Eli. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan media. Mungkin kalau masih ada yang pertanyaannya belum terjawab, nanti akan kita jawab secara chat nanti di setelah acara, begitu ya. Dan saat ini kita akan masuk ke sesi foto bersama. Tapi sebelumnya Pak Jo ingin memberikan merchandise kepada para narasumber, juga kepada Mas Ajis dan Mas Ruba. Mas Ruda, ya silakan maju Mas Ajis dan Mas Ruda. Berikut ya kepada Pak Kus, terima kasih Pak Kus. Luar biasa. Selanjutnya untuk Mas Aziz. Mas Ruda dulu. Oke. Selamat. Terima kasih. Selanjutnya untuk Mas Aziz diberikan Pak Jo. Terima kasih. Baiklah, kita setting foto bersama, mungkin geser ke kanan sedikit. Iya. Sambil menunjukkan. Oke, senyum. Senyum masih pakai masker. Oke, untuk rekan-rekan media yang di Zoom silakan menghidupkan kameranya. Jadi kita bisa foto bersama dengan para narasumber. Boleh menghidupkan kameranya. Pada malu-malu kayaknya teman-teman kita yang lainnya. Silakan menghidupkan kameranya. Kita bisa screenshot bersama dengan para narasumber. Silakan. Masih 2 ini. Ada Kak Joyce yang dari Manado, luar biasa. Apa kabar Kak Joyce? Ada Mbak Susi Wongkito dari Jawa Tengah ya Mbak ya, Semarang ya. Oke, yang lainnya mana nih? Kok tidak ada ngidupin kamera? Silakan. Oke, kita hitung ya untuk screenshotnya. Host silakan untuk screenshot. 1, 2, 3. Ulang sekali lagi. 1, 2,
3. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Klik E2C dan API dan untuk Mas Aziz dan Mas Ruda. Silahkan untuk duduk kembali. Oke, dengan demikian berakhir sudah acara kita, acara press conference dan rebranding Klik E2C. Kami ucapkan terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan, Bapak Ibu yang ada di lokasi, juga rekan-rekan media yang sudah ada di Zoom. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga kedepannya kita selalu tetap sehat dan industri fintech peer-to-peer lendingnya maju agar bisa memperluas akses keuangan kepada masyarakat untuk bisa memberikan peningkatan inklusi keuangan bagi masyarakat. Begitu ya Pak Agus ya. Pak Jo, selamat, sukses selalu. Selamat siang dan salam sehat. Saya Berliana Elizabeth undur diri. Halo rekan-rekan media, ada info menarik nih dari Klik ACC. Yuk kenalan. Klik ACC merupakan penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech lending yang berizin Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan salah satu anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Sebagai fintech yang aman, cermat, dan cepat, Klik ACC menawarkan pinjaman produktif dengan merangkul berbagai pelaku UMKM di Indonesia. Selama masa pandemi, Klik ACC telah membuahkan pertumbuhan bisnis yang berkali-kali lipat, terutama pada sektor UMKM yang meliputi car dealers dan para petani. Untuk menjaga pertumbuhan bisnis agar terus optimal dan terus meningkatkan kualitas pendanaan kepada masyarakat, Klik ACC akan melakukan pembaharuan identitas perusahaan sehingga semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, terutama para pelaku UMKM yang sedang berjuang di saat masa pandemi seperti saat ini. Untuk informasi lebih lanjut seputar Klik ACC, kunjungi klikacc.co.id. Halo, perkenalkan saya Ruda Mimbi dari showroom Mimbi Cars dan Ruby Auto yang berada di Bursa Mobil Bintaro Jaya. Saya bergabung banyak kemudahan, usaha makin berkembang, yang lebih penting merasa aman dan nyaman. Jadi saya sangat merekomendasikan Klik E2C untuk usaha yang lebih maju. Pasti, sangat merekomendasikan. Mengapa Pak? Karena proses cepat, mudah, aman, ini paling penting ya, aman dan nyaman. Gitu. Jadi kita memaksimalkan usaha kita dibantu dan support penuh dari Klik E2C yang membuat kita semua kalau sudah merasa aman dan nyaman, usaha insya Allah pasti berkembang. Jadi harapan ke depan ya kinerja E2C sudah bagus, pertahankan. Perkenalkan saya Faisal dari FSO Mobil Indo. Selamat pagi juga buat seluruh tim Klik E2C yang selama 1 tahun ini sudah banyak membantu kinerja kami, sudah banyak memuluskan langkah kami. Dalam jangka waktu setahun ini Anda sudah sangat-sangat membantu semua pengusaha khususnya yang di bidang otomotif. Terima kasih untuk Klik E2C dengan proses yang sangat cepat, pencairan yang sangat bagus, dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk sebuah birokrasi dan mencapai hasil keputusan untuk mencapai win-win solution. Terima kasih sekali lagi untuk Klik E2C. Kami sebagai pihak yang banyak dibantu sudah pasti akan merekomendasikan Anda kepada kolega kami, kepada kerabat kami, kepada semua relasi-relasi kami. Satu impian kami untuk Klik E2C, semoga tetap maju, tetap jaya, tetap kompak, pertahankan kerja baik Anda. Oke? Jaya terus buat Klik E2C, FSO Mobil Indo selalu di hati. Thank you all and God bless. Perkenalkan, nama saya Aziz, saya petani tembakau. Karena musim tembakau sudah selesai, akhirnya saya tanami ladang saya dengan tanaman jagung. Terima kasih kepada Klik A2C yang selama ini sudah banyak membantu dalam proses pengajuan KUR. Dengan bantuan Klik A2C, saya lebih mudah dalam proses pengajuan KUR, juga cepat dalam mendapatkan modal untuk membeli bibit. Proses pencairannya pun juga mudah dan cepat. Syarat-syaratnya sangat mudah,
bisa dikirim melalui online. Saya merekomendasikan Klik A2C karena kemudahan saat mengajukan syarat-syaratnya. Cepat prosesnya, stafnya ramah, dan sabar saat menjelaskan. Semoga Klik A2C semakin berkembang, jaya, sukses selalu. Terima kasih Klik A2C.